Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali praktikum kali ini mengenai praktikum multimedia yang membahas mengenai bitmap dan vektor. Untuk pertemuan sebelumnya sudah dibahas apa itu multimedia, bidang apa saja yang bisa digeluti oleh praktisi multimedia dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu image, serta dibagi menjadi beberapa image tersebut. Nah, untuk image merupakan representasi gratis dan visual dari beberapa informasi yang bisa ditampilkan pada layar komputer ataupun bisa dicetak. Image bisa dibagi menjadi beberapa bentuk. Ada bentuk fotografi, bentuk gambar, lukisan, gambar yang ada pada televisi, gambar gerak, peta, dan lain sebagainya. Image terbagi menjadi dua jenis. Ada image bitmap dan ada pula image vektor. Apa sih yang dimaksud dengan bitmap dan vektor? Mungkin di sini ada beberapa yang sudah mengetahui apa sih itu bitmap dan apa itu vektor. Ulasan yang pertama, yakni mengenai bitmap image atau raster image. Raster image adalah gambar yang terbentuk dari titik-titik warna, di mana titik warna tersebut memiliki kedalaman dan kerapatan tertentu di antara satu titik dengan titik yang lain. Titik warna tersebut biasa disebut dengan piksel. Sedangkan pengertian piksel itu sendiri merupakan susunan jutaan kotak-kotak yang berwarna hingga membentuk sebuah gambar yang biasa disebut dengan resolusi. Jika kita ingin mencetak gambar raster atau bitmap, kita harus menggunakan resolusi yang cukup tinggi agar hasil cetaknya tidak terlihat pecah ataupun terlihat buram. Nah, ada beberapa ciri-ciri gambar bitmap atau raster. Yang pertama, gambar tersebut tidak akan berubah atau tidak akan terlihat pecah jika kita perkecil. Namun, apabila diperbesar, ukurannya akan terlihat pecah. Yang kedua, yakni terdiri atas titik atau piksel. Memiliki ragam warna, piksel tersebar dalam pola grid. Gradasi warna lebih luas dan nyata. Ada beberapa format bitmap yaitu JPEG, BMP, GIF, TIFF, PCX, dan lain sebagainya. Ukuran file pada gambar bitmap yang dihasilkan besar, sehingga penyimpanannya pun relatif besar. Kualitas gambarnya pun tergantung dari banyaknya piksel. Sifat resolusi dependen atau dipengaruhi oleh resolusi. Nah, terlihat pada gambar, bagaimana sih cara penyimpanan gambar pada bitmap? Di sini terdapat gambar dengan pola raster ukuran 6x7 piksel. Sesuai gambar, maka file di gambar disimpan sebagai data matriks. Makin besar gambarnya, maka makin besar grid matriksnya. Otomatis, makin banyak data yang disimpan dan makin besar ukuran filenya. Jadi, kalau penyimpanan gambar pada bitmap itu tergantung dari banyaknya data yang disimpan. Semakin besar data yang disimpan, maka semakin besar ukuran filenya. Software apa saja yang bisa digunakan dalam pembuatan image bitmap? Ada beberapa software yang bisa digunakan, mulai dari Adobe Photoshop, kita bisa juga menggunakan Adobe PageMaker, Firewalk, Corel Pen Shop Pro, Corel Photoshop, Microsoft Pen, Microsoft Photo DAW, dan Open Canvas. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai raster image atau bitmap image. Yang selanjutnya, yakni yang kedua adalah gambar vektor. Gambar vektor didefinisikan dalam bentuk data informasi. Gambar vektor adalah gambar yang ditampilkan menggunakan definisi matematis komputer. Grafis vektor adalah salah satu metode yang dapat menciptakan hasil terbaik dan digunakan oleh kebanyakan aplikasi gambar saat ini. Untuk ciri-cirinya dari gambar vektor tersebut, yakni yang pertama, gambar akan tetap jelas meskipun sudah kita perbesar. Disusun oleh objek geometris
yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Kemudian gambar vektor dapat membuat gambar mendekati realistis, namun dengan rangkaian garis dan shapes yang sangat kompleks. Kualitas grafik tidak tergantung dari banyaknya piksel, dan penyimpanannya relatif kecil. Jadi saat kita membuat gambar vektor, maka gambar tersebut sebenarnya adalah rangkaian garis dan shapes. Tentunya apabila kita membuat gambar yang semakin banyak, maka garis dan shape-nya itu sangat kompleks. Kemudian ciri gambar yang lain yakni nyaman dipakai untuk melayout halaman atau dalam teknik publishing, dalam pembuatan font maupun pembuatan ilustrasi. Nah, ada beberapa format vektor yakni AI, Adobe Illustration atau Adobe Illustrator, CDR itu dari Corel Draw, CMX, SVG dan lain sebagainya. Nah, software yang bisa digunakan untuk menggambar vektor adalah Adobe Flash, Illustrator, Freehand, Microsoft Silverlight, Adobe PageMaker, Corel Draw, dan GIMP. Nah, terlihat di sini ada perbandingan gambar bitmap dan vektor. Untuk gambar vektor itu sendiri, tadi sudah disebutkan bahwa gambar vektor didefinisikan dalam bentuk data dan informasi. Sebagai contoh di sini terdapat file gambar bentuk font huruf A. Maka datanya tersebut bisa dijabarkan koordinat tiap-tiap titik yang membentuk huruf tersebut, huruf A tersebut. Kemudian bagaimana informasi garisnya, mulai dari warna, apa warnanya, ketebalan garis, jenisnya, apakah dia solid, garis putus-putus, dan lain sebagainya. Kemudian warna dari persegi tersebut, di sini terlihat bahwa kotaknya itu adalah persegi, dan lain sebagainya, apakah ada gradasi atau tidak. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa apabila gambar bitmap diperbesar, maka gambar tersebut akan terlihat semakin kabur atau tidak jelas. Sementara gambar vektor semakin diperbesar pun tidak masalah, karena vektor terdiri atas beberapa data. Bitmap dan vektor. Bitmap format datanya tadi sudah dijelaskan, kemudian resolusinya semakin bitmap itu diperbesar, maka semakin diperbesar atau semakin di zoom, maka akan semakin pecah, blur atau rusak. Sementara vektor semakin di zoom, maka tidak pecah, tidak blur ataupun gambar tersebut tetap seperti semula. Untuk bitmap, ukuran penyimpanan datanya besar, sedangkan vektor ukuran penyimpanan datanya relatif kecil. Untuk bitmap, image-nya adalah kumpulan bit yang membentuk sebuah gambar dalam satuan piksel, sementara vektor ilustrasi dengan bentuk geometris sederhana, warna solid ataupun gradasi. Nah, bisa dilihat di gambar. Untuk bitmap, gambarnya tidak terlalu jelas, sedangkan vektor terlihat jelas karena dia berupa bentuk geometris sederhana. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah teknik kompresi. Kita sering mendengar mengenai kompres data, terutama untuk yang di sini adalah kompres data image atau gambar. Nah, untuk kompresi data atau sumber pengkodean adalah proses encoding informasi dengan menggunakan lebih sedikit bit. Kompresi data tidak hanya berlaku pada teks, melainkan bisa juga pada gambar, audio, dan juga video. Untuk kompresi data itu sendiri merupakan teknik pada ilmu komputer untuk mengecilkan ukuran data. Banyak orang menyebut hal ini dengan memampatkan data. Jadi data yang dimampatkan bisa lebih kecil dari ukuran sebenarnya dengan tujuan menghemat ruang penyimpanan. Bisa juga untuk mempercepat pengiriman data dan memperkecil kebutuhan bandwidth. Ada beberapa jenis kompresi data. Ada lossless compression dan ada lossy compression. Lossless compression merupakan
teknik kompresi data di mana data kompresi dapat didekompres kembali. Selain itu, hasil kompresi data yang dihasilkan sama persis seperti data asli sebelum dilakukan kompresi. Contohnya dari lossless data ini adalah zip, rar, dan 7-zip. Untuk lossless compression, rasio kompresi tidak dapat terlalu besar untuk memastikan semua data dapat dikembalikan ke dalam bentuk semula. Kompresi ini menghasilkan data yang identik dengan data asli. Pemakaian lossless data compression biasanya untuk akurasi data yang sangat penting, seperti data teks, data program, dan image. Kemudian yang kedua adalah lossy compression. Lossy compression, metode ini paling sering digunakan untuk kompres data multimedia, entah itu audio file maupun gambar. Contohnya adalah MP3 saat kita mengkompres MP3, streaming media, JPEG, MPEG, dan lain sebagainya. Format kompresi lossy mengalami generation loss, yaitu jika mengalami proses dekompresi berulang kali, maka akan menyebabkan kehilangan kualitas secara progresif. Nah, untuk lossy compression, teknik pengampatan data yang hasilnya tidak sama dengan data yang asli. Teknik ini bisa dinilai lebih efisien dibandingkan dengan teknik lossless. Karena dalam lossy compression hanya membuang bagian data yang kurang penting atau dianggap tidak penting. Nah, sekian mungkin materi untuk hari ini. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.